Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nama Ibu Yeni Agustina sebagai guru penjaskes. Untuk peserta didik kami yang sedang berada di rumah, saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, jaga kebersihan, jaga kebugaran, untuk meningkatkan imun tubuh dan ikut anjuran pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus corona yang melanda negara kita tercinta ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk dalam materi pola hidup sehat kelas 7. Dan untuk standar kompetensi, menerapkan budaya hidup sehat. Kompetensi dasar, menerapkan pola makan sehat. Tujuan pembelajarannya yang pertama, untuk mengetahui tentang pola hidup sehat. Yang kedua, mengajak anak-anak untuk menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk pengertian pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari aspek makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi, dan perilaku kita sehari-hari. Langkah-langkah hidup sehat yang pertama, konsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan seperti 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian berolahraga minimal 30 menit di akhir pekan. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, menciptakan udara yang bersih seperti menanam pohon-pohon di sekitar rumah kita agar udaranya bersih. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang sehat seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat polusi udara, dan lain sebagainya. Selalu optimis dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk dapat menjaga kesehatan kita. Kemudian pribadi yang kuat ini untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan negatif seperti menggunakan obat-obatan terlarang. Dan selanjutnya, contoh perilaku hidup sehat, mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gizi cukup, berolahraga secara teratur, mencegah stres dengan cara berpikir yang positif, kemudian menghindari dari nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adaptif lainnya, dan tidak merokok, menghindari asap rokok. Selanjutnya, manfaat pola hidup sehat. Umur yang panjang, menghindarkan diri dari penyakit, dapat menjaga fungsi tubuh dengan baik, tidak tidur pulas dan nyaman, tampil lebih baik, dan berpikir lebih positif dan berpikir sehat. Setelah ini, Ibu ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, mari saksikan video berikut dan jawab soal-soalnya. Makan adalah aktivitas harian yang sebaiknya tidak dilewatkan. Baik makan pagi, siang, dan malam memiliki manfaatnya tersendiri dalam menjaga tubuh tetap sehat dan berenergi. Hanya saja, di tengah kesibukan yang padat,
sebagian orang sampai tak acuh terhadap sinyal lapar yang sudah dikeluarkan oleh tubuh. Akibatnya, banyak orang mengidap sakit MA dikarenakan meningkatnya asam lambung. Ada banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari pola makan yang tidak teratur. Berikut adalah dampak-dampaknya. 1. Perubahan hormon. Pola makan yang tidak teratur menyebabkan peningkatan pada hormon kortisol yang menyebabkan peningkatan pada berat badan. 2. Dapat mengakibatkan diabetes. 3. Merusak fungsi sistem pencernaan seperti susah untuk buang air besar. 4. Mudah lelah karena melambatnya sistem metabolisme pada tubuh. 5. Mood swing. Pola makan tidak teratur juga dapat mempengaruhi sisi psikologis seseorang, seperti tidak stabilnya mood seseorang, cepat marah, dan lainnya. 6. Dapat menurunkan fungsi otak. Pola makan tidak teratur dapat membakar glukosa yang ada di otak yang menyebabkan otak tidak berfungsi dengan baik secara perlahan. 7. Mempengaruhi bentuk fisik seseorang, seperti menjadi terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, sebenarnya kapankah sebaiknya seseorang makan pagi, siang maupun malam? Penjelasan ini dapat membantu Anda untuk lebih menjaga waktu makan sehingga tidak muncul masalah dalam tubuh. Tapi ingat, konsumsi makanan bergizi tetaplah penting ketimbang menelan junk food. Berikut panduan waktu yang tepat untuk makan setiap hari. Makan pagi. Aktivitas yang juga disebut dengan sarapan ini sebaiknya dilakukan sekitar 30 menit usai bangun pagi. Jangka waktu tersebut bisa dibilang cukup ideal. Jika dilihat jangka waktu untuk sarapan, maka usahakan melahapnya antara pukul 7 hingga 10 pagi. Masukkan unsur makanan berprotein dalam menu sarapan, karena sarapan dapat membantu menyediakan energi yang cukup untuk beraktivitas hingga siang hari. Pikiran pun lebih mudah untuk berkonsentrasi. Makan siang. Waktu yang disarankan untuk makan siang yaitu 12.45. Jika kesulitan untuk mendapatkan makan di jam tersebut, setidaknya Anda perlu memastikan bahwa jeda waktu antara sarapan dan makan siang adalah kurang lebih 4 jam. Jangan tunda makan siang Anda hingga sore hari. Makan malam. Makan malam yang disarankan yaitu sebelum masuk pukul 19 atau 7 malam. Memberikan jeda waktu sekitar 3 jam antara makan malam dengan waktu tidur dapat meningkatkan kualitas tidur. Karena makan malam terlalu larut akan memberikan dampak buruk bagi tubuh. Satu. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, serat, dan kalsium. Kalsium mempunyai fungsi diantaranya untuk A. Mencegah konstipasi, B. Mencegah kebutaan, C. Mencegah pengeroposan tulang, D. Mencegah penyakit kanker. Soal kedua, seorang perenang saat berlomba
Selalu mengenakan pelindung mata agar tidak mengalami infeksi mata dan memperlambat adanya kelainan pada mata dengan mengkonsumsi vitamin seperti vitamin A. Adapun sumber vitamin A banyak terdapat pada A. Gandum, daging, susu, kacang hijau, ragi, beras, dan telur. B. Sayur-sayuran segar, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. C. Wortel, paprika merah, kangkung, brokoli, susu, dan ikan. D. Gandum, daging, susu, kacang kedelai, kuning telur, dan susu. Soal ketiga, makanan yang mengandung unsur-unsur zat yang dibutuhkan tubuh dan tidak mengandung bibit penyakit atau racun. Namun, makanan yang dikategorikan sehat ini sangat berhubungan dengan sikap dan pola makan dari setiap orang. Jadi, makanan yang mengandung unsur-unsur bergizi harus disertai dengan upaya menjaga kebersihan dan kesehatan orang yang mau memakannya. Hal tersebut dapat dimengerti sebagai makanan yang A. Beracun, B. Bergizi, C. Bertenaga, D. Sehat. 4. Amati gambar tersebut. Sebutkan kandungan apa yang paling dominan pada makanan tersebut. A. Karbohidrat, B. Protein, C. Vitamin C, D. Vitamin A. Soal kelima, makanan berlemak adalah makanan yang sering dikonsumsi oleh manusia. Pemecahan membutuhkan waktu yang lumayan lama dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. Oleh sebab itu, makanan berlemak lebih cenderung dikonsumsi oleh masyarakat yang bertempat tinggal di daerah suhu yang dingin. Mengapa masyarakat di pegunungan lebih suka mengkonsumsi makanan berlemak? A. Supaya mempertahankan suhu tubuh. B. Untuk kebugaran jasmani. C. Karena lemak merupakan cadangan tenaga yang dibutuhkan supaya tidak mudah lapar. D. Untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Soal ke-6. Gambar berikut merupakan contoh makanan yang tidak sehat. Penyakit apakah yang akan ditimbulkan jika mengkonsumsi makanan tersebut terus-menerus? A. Hipertensi, B. Diabetes, C. Gagal ginjal, D. Kolesterol. Nah, anak-anak, itu tadi video dan soal-soal yang ada di video. Itu materi pada pertemuan kita kali ini, dan jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih.